Pak Tiswanto, Platinum Agency yang bergabung di 3i Networks di Oktober 2014, kemudian berproses menaiki langsung ya 6 anak tangga sukses dengan mencapai profesi karir, jenjang karir yang sangat menakjubkan, yaitu Platinum Agency. Latar belakang, mantan penjual telur asin keliling ya, untuk makan aja, hanya untuk bertahan hidup aja sangat sulit ya. Dan bagaimana Pak Tiswanto mengalami perubahan yang fantastis di bisnis ini, apa sih yang menjadi dasar ya pemikiran ya. Tentunya sukses itu bukan hanya sekedar kita mengejar duit, tapi kalau tidak dilandasi dengan pemikiran atau mindset yang tepat. Ibaratnya kita kalau misalkan mikirnya cuma duit-duit doang nih, tanpa kita tidak berpikir gimana selanjutnya kalau misalkan terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan, ya kita sudah bisa dapatkan proteksi untuk keluarga dan manfaat-manfaat lainnya. Ingin berbagi, ada slide yang sudah disiapkan, ada, boleh Pak Tis untuk ya, silakan. Saya akan berbagi. Dari situ saya punya kesimpulan bahwa kita ini harus yakin, dan yakinnya itu bukan berdasarkan semangat, tetapi berdasarkan ilmu. Ternyata di pertemuan itulah banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, dari sekian banyak ilmu yang bisa didapatkan di acara, ya, di acara di pertemuan, entah itu presentasi, entah itu BOP, apalagi training, ternyata di situ yang harus yang harus dimiliki untuk jadi yang orang sukses itu adalah karakter dan mental sukses. Berawal dari pikiran gitu, Wester. Nah, coba saya akan berbagi dengan teman-teman ya. Ini semoga ini bisa membantu teman-teman untuk ya sahabat semuanya bisa berubah ya, bukan hanya finansial tapi perubahan secara kepribadian, sehingga memang oh ya sukses itu memang pantas saya dapatkan, bukan hanya kaya, bukan hanya punya penghasilan besar. Oke, ini slide Wester ya. Ya, silakan Pak. Nah ini, jadi ini ada terapi berpikir positif. Wah ini Bu Esther kata-kata yang memang saat itu ini luar biasa buat saya. Jadi terapi berpikir positif. Jadi apa yang Anda alami hari ini adalah dampak dari Anda kemarin. Dulu saya nggak percaya dengan kata-kata ini. Ya. Apa yang saya alami saat ini, hari ini adalah efek atau dampak dari apa yang saya pikirkan kemarin. Nah ternyata begitu saya pahami lebih dalam, saya belajar lebih dalam bahwa oh ya ternyata apa yang terjadi saat ini adalah hasil dari pikiran masa lalu. Pantas saja saya selama puluhan tahun merantau tidak pernah sukses. Kenapa? Karena pikiran saya isinya ini filenya itu file gagal semua gitu. Bahkan hanya untuk sekedar membayangkan jadi orang kaya, jadi orang sukses aja nggak berani. Ya bagaimana bisa sukses, untuk membayangkan aja nggak berani. Jadi saat itu saya coba mulai merubah mindset, merubah pikiran saya. Nah, apa yang akan Anda alami esok hari adalah dampak dari pikiran Anda hari ini. Pikiran yang sedang Anda bayangkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa depan Anda. Jadi sebenarnya simple. Apa sih kalau rahasia pengen sukses? Ya kalau mau sukses berarti berawal dari pikiran. Pikirkanlah hal-hal yang sukses. Pikirkanlah hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang hebat. Jangan pernah kita kasih ruang kepada pikiran kita untuk berpikir yang gagal, berpikir yang sulit, berpikir yang tidak mendukung terhadap kita untuk bisa sukses. Nah, jadi gampang. Kalau saat ini kita membayangkan gagal, berarti masa depan kita akan gagal. Itu semua. Kalau saat ini kita membayangkan, memikirkan sulit, ya pasti sulit akan kita alami. Kalau saat ini kita berpikir mudah, pasti akan mudah. Kalau saat ini kita berpikir bisa, pasti bisa gitu, Wester. Ya, ini yes. Jadi ya pertama yang harus kita lakukan bagaimana kita terapi dulu pikiran kita. Ya. Ini banyak sekali banyak orang yang berpikir negatif dalam tanda kutip, ya tidak harus kriminal. Negatif itu ketika kita berpikir nggak bisa, kita pikir sulit. Ketika kita berpikir bahwa oh saya tidak bisa sukses, saya tidak bisa berhasil, saya pasti akan gagal dan sebagainya, itu benar-benar akan terjadi. Maka sejak tahu ini saya tidak pernah membiarkan pikiran saya untuk berpikir tidak bisa. Saya tidak pernah membiarkan pikiran saya untuk berpikir gagal.
Walaupun kenyataan yang saya alami saat itu memang tidak mudah, sulit, tetapi saya tetap menjaga pikiran bahwa saya pasti bisa, saya pasti sukses, saya pasti berhasil, saya pasti ketemu dengan orang-orang hebat di 3i Network. Begitu, Bu Esther. Ini yang pertama. Ya. Jadi terapi pikiran kita, ya, terapi berpikir positif. Kemudian selanjutnya, jadi Anda berpikir bisa atau tidak bisa, dua-duanya akan benar. Bila Anda berpikir bisa, Anda bisa. Tetapi bila Anda berpikir tidak bisa, Anda juga tidak bisa. Kenapa? Karena pikiran itu adalah, ya, tindakan kita adalah apa yang diperintahkan oleh pikiran kita. Kalau kita berpikir tidak bisa, dia akan menyuruh seluruh anggota tubuh kita untuk mendukung hal-hal yang tidak bisa, hal-hal yang tidak mampu. Tapi ketika kita berpikir bisa, maka pikiran kita pun akan menyuruh ke seluruh tubuh kita untuk tetap menjalani, tetap melakukan, sehingga kita mau action, kita punya rasa semangat, kita punya rasa untuk sukses dan sebagainya, sehingga tidak ada tuh rasa males dan sebagainya, tidak ada alasan dan sebagainya. Kenapa? Karena kita berpikir bisa. Jadi jika Anda mengubah cara berpikir Anda, kehidupan Anda pun pasti berubah. Dulu saya nggak percaya, Bu, karena memang ini tidak instan gitu. Bahwa apa yang kita pikirkan ini tidak langsung terjadi tiba-tiba, tapi step by step. Ketika kita terus melatih pikiran kita untuk positif, untuk terus meyakini bahwa saya bisa, saya pasti sukses, saya pasti berhasil, saya pasti bisa melewati masalah, tidak ada kata sulit, tidak ada kata menyerah, itu yang terjadi. Energi yang keluar dari kita itu adalah energi positif yang kemudian akan dipertemukan dengan orang-orang yang positif. Caranya bagaimana? Nggak ngerti, itu udah urusan Tuhan. Yang penting kita berpikir bisa, berpikir hebat, berpikir pasti bisa, pasti berhasil, pasti nanti akan ditemukan dengan orang-orang yang berhasil. Nah, jika pikiran Anda berubah ke arah yang positif, maka kehidupan Anda juga pasti menuju ke arah yang positif. Nah, sekali dapat merangkul sepenuhnya, ya, kekuatan pikiran Anda, kekuatan itu akan mengubah cara Anda menjalani kehidupan. Jadi sejak saat itu saya benar-benar menjaga betul pikiran saya sampai saat ini, Bu Esther. Karena kalau kita berpikir bisa, kita membiarkan sedikit saja untuk masuk file-file yang negatif dalam tanda kutip, ya pasti nanti akan banyak sekali pencuri-pencuri impian. Ya. Karena kita hidup ini ya semuanya kan saling mempengaruhi. Gitu. Cuma tinggal yang mendominasi pikiran kita itu positif atau negatif. Saya teringat kata-kata yang sangat tentang keyakinan gitu. Akan sangat sulit meyakinkan lalat bahwa bunga itu lebih harum daripada sampah gitu, lebih baik daripada sampah. Kenapa? Karena ya itu tadi. Ya, yang harus kita pikirkan sampai saat ini yang kita kerjakan adalah bagaimana kita punya keyakinan secara pribadi bahwa saya itu pasti bisa, peduli amat orang lain gitu. Yang penting tadi dari awal kita ngobrol dengan Bu Esther juga ya, bahwa di perusahaan kita itu 3 kekuatan yang sudah menjadi dasar untuk kita berjuang. Perusahaannya kita kuat, produk kita bagus, sistem kita sudah teruji. Jadi ya nggak ada alasan untuk kita ini mencari yang lain, tinggal totalitas diri kita mau berubah, kemudian kerjakan, belajar, totalitas pasti nanti step by step waktu yang akan membuktikan bahwa kita ini bisa. Karena saat itu saya juga berpikir bahwa saya pun nggak bisa, tetapi saya mencoba untuk terus belajar, terus positif, akhirnya dahsyat luar biasa. Bukan hanya itu ya, banyak hal yang benar-benar yang saya dapatkan di luar apa yang saya pikirkan. Konsekuensinya apa ya? Saya juga menerima konsekuensi. Ya, teman-teman saya ketika saya bergabung dengan program ini banyak yang menjauh, bahkan saudara juga seperti itu. Kenapa? Karena cara berpikir saya berbeda dengan mereka. Saya merubah cara berpikir saya dengan teman-teman saya yang lama. Konsekuensinya saya dijauhi sama mereka. Saya dijauhin sama teman dekat, saya dijauhin sama sahabat-sahabat yang sudah puluhan tahun ini bersama-sama dengan saudara. Kenapa? Karena hanya soal cara berpikir. Tapi saya pikir nggak apa-apa lah. Saya sudah kasih kesempatan bergaul dengan mereka puluhan tahun, tapi kehidupan saya nggak pernah berubah. Dan saya mencoba untuk berpikir baru dan bergaul dengan orang-orang baru. Akhirnya yang terjadi 2 tahun kemudian saya bisa punya penghasilan 30 juta setiap bulan. 5 tahun, 3 tahun, 40 juta, 5 tahun, bahkan istri saya pun menyusul. Oh, ini dahsyat sekali gitu. Oh, ini efek dari kita berpikir positif, berterapi berpikir positif ini memang luar biasa.
Kemudian ini ada, nah ini pendidikan formal saya, alhamdulillah S3, SD, SMP, SMA, ya, SMA. Tahun 95 saya merantau ke Bandung, ya, jadi sudah 20 tahun. Saya pernah kerja jadi karyawan, tapi 13 tahun. 2007 saya keluar, saya pindah ke swasta, buka warung, sembako, supplier gula merah, supplier dan toko sandal, jual kue keliling ke warung-warung. Ya, dagang kaki lima juga saya alami hanya untuk bertahan hidup di kota Bandung. Terakhir supplier kaos kaki saya juga pernah jalani, dan terakhir saya jualan telur asin keliling tahun 2014. Dari Oktober 2014 saya bergabung dengan program 3i Network sampai sekarang. Gitu. Jadi tidak ada yang dapat menghentikan orang yang bermental positif untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, tak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat membantu orang yang sudah bermental negatif. Semua orang mempunyai potensi kekuatan pikiran, tapi tidak semua tahu dan mampu mengaktifkannya untuk mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari efek berpikir kita. Nah, kalau kita mau belajar terus-menerus kekuatan pikiran, Anda itu kan lebih dasar dari apa yang Anda bayangkan saat ini gitu. Nah, ini saya dulu nggak percaya banget dengan kekuatan pikiran. Apa benar hanya dengan berpikir positif ini nasib bisa berubah? Nah, ini satu pertempuran yang berat dalam diri gitu. Ya, makanya saya juga sering mendengar kan bahwa jihad yang paling berat sebenarnya itu bukan jihad yang melawan musuh di hadapan kita yang kelihatan, tapi melawan diri sendiri. Bisa nggak sih kita sukses? Bisa nggak sih kita berubah? Sementara saya hanya keturunan orang miskin misalkan. Saya pendidikan nggak tinggi, modal nggak punya. Ya, saya kembali lagi, percaya Tuhan nggak sih? Percaya bahwa Tuhan itu maha adil. Gitu. Kalau percaya Tuhan maha adil, berarti siapapun, Tuhan itu memberikan kebebasan untuk siapapun yang namanya manusia bisa berubah. Dan saat itu saya belajar totalitas, ya, saya melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Kata orang sukses, Mas Tis, jangan nonton TV. Saya tidak nonton TV. Bahkan padahal saat itu saya paling seneng nonton nonton TV dengan istri ya, anak-anak nonton TV. Mas Tis, kalau pengen sukses, jangan nonton TV, jangan dengerin radio, jangan baca koran. Saya pikir saat itu apa hubungannya sukses dengan nonton TV? Apa hubungannya sukses dengan baca koran? Apa hubungannya sukses dengan baca radio, gitu, dengan dengerin radio? Gitu. Nah ternyata semakin kesini, semakin ketemu jawabannya bahwa kalau kita nonton TV pertama habis waktu, apalagi kalau kita nonton acara-acara yang kita sukai, nonton sinetron sampai berjam-jam, di sana nangis kita nangis, padahal nggak ada ngaruhnya buat kita. Nonton olahraga apa segala macam hobi kita tuh sampai berjam-jam nonton TV, bahkan mungkin dari bangun pagi sampai mau tidur habis waktunya di hadapan TV. Belum berita-berita kriminal, berita-berita itu akan merusak pikiran kita. Kita kepikiran terus hal-hal yang ada di TV, orang lain yang bikin masalah, kita yang kena dampaknya. Maka sejak saat itu saya nggak pernah nonton TV, dan efek dari tidak nonton TV ini benar-benar kerasa, dan sampai sekarang di rumah saya tidak ada TV. TV-nya TV dulu, TV jadul. Ya, saya mencoba untuk bertahan tidak nonton TV sampai saat ini. Dan saya bertahan untuk tidak dengerin radio sampai saat ini. Jadi ya mungkin boleh teman-teman yang dari Bandung kalau main ke rumah saya itu nggak ada TV. Ya, jadi jangan pengen nonton TV di rumah saya karena nggak ada TV. Kenapa? Saya pengen menjaga betul supaya tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh negatif yang ada di berita gitu. Loh, pasti nanti kita ketinggalan berita, nggak mungkin. Semua kejadian-kejadian terupdate terkini saya juga ngerti walaupun nggak nonton TV. Ya. Gosip ini itu saya ngerti, keadaan politik juga ngerti, keadaan semua ngerti, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang luar biasa yang dia bisa mendapatkan informasi dari segala sudut gitu. Jadi teman-teman, berarti betapa pentingnya kita ini menjaga pikiran kita dari hal-hal yang negatif dalam tanda kutip, tidak hanya kriminal. Jadi ini yang saya lakukan. Akhirnya yaitu satu persatu ya, dan bahkan ini nanti saya bisa kasih datanya teman-teman semuanya ya. Nah ini, karena saat itu saya keinginan punya hanya satu, saya pengen pindah kuadran, saya pengen sukses, saya pengen berhasil, saya bosen jadi orang miskin, saya bosen jadi orang
yang tidak punya. Gitu. Saya bosan ketika anak-anak minta sesuatu saya nggak bisa kasih. Saya bosan ketika istri saya minta sesuatu nggak bisa saya kasih. Makanya saya bertekad, saya pengen pindah kuadran. Kenapa? Karena saya saat itu mulai mencoba untuk senang baca-baca buku yang berhubungan dengan sukses ya. Bahwa ternyata kalau kita pengen sukses, pengen berhasil itu kita harus pindah kuadran. Di kuadran kanan kata Pak Robert Kiyosaki. Jadi di kuadran kanan adalah orang-orang yang dia punya penghasilan ya. Dia punya punya investasi, dia punya uang yang bekerja untuk mereka, bukan kita yang diperbudak sama uang. Makanya saya coba untuk serius menekuni bisnis 3i Network dengan dasar tadi, perusahaan bagus, produk bagus, sistem bagus. Saya mencoba untuk membangun aset supaya saya bisa punya passive income di sini. Ini teman-teman, ya, kalau lihat ini di 4 tahun yang lalu, ya, ini aja saja sampai sekarang, wah ini saking susahnya, ini luar biasa nih foto saya ya. Ini saya nemu foto saya ketika susah. Saat itu dibikin susah, dibikin seneng, saya mencoba ketawa, tetap aja kelihatannya susah. Ya. Kelihatannya aja susah ini ya. Sampai berat badan 47 kilo. Ini teman-teman bisa lihat di slide ya. Ini foto saya di 6 tahun yang lalu dengan istri saya. Nah ini anak-anak saya yang tidur di kontrakan ya. Mereka tidak punya tempat tidur yang layak hanya untuk tidur. Ini setiap hari jualan telur asin seperti ini. Tapi alhamdulillah 3i Network mengubah kehidupan saya 180 derajat. Hal yang tidak mungkin di 6 tahun yang lalu kini menjadi kenyataan. Hal yang mustahil di 6 tahun yang lalu, kini saya alami. Yang dulu nggak mungkin bisa punya rumah, bisa punya mobil, bisa menguliakan anak, sekarang saya alami. Nah, saya coba baca-baca buku yang ini Robert Kiyosaki, buat teman-teman ya coba silakan, ada Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, Rich Dad, ini banyak sekali buku-buku yang bisa menambah keyakinan kita untuk punya mental sukses, punya karakter sukses, ya supaya kita mau memahami, mau pindah kuadran. Bahwa di kuadran kanan itu adalah isinya orang-orang yang dia itu membangun sistem, ya, dia membangun dirinya sendiri. Kenapa? Karena membangun diri sendiri itu lebih penting daripada memperoleh uang. Uang itu bisa dicari dengan segala cara, tapi membangun diri pribadi untuk bisa punya mental sukses, untuk punya karakter sukses, ini benar-benar harus berjuang keras yang timbul dari dalam diri sendiri. Saya mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah saya lakukan. Saya presentasi, saya ngomong di hadapan orang, saya mengenalkan bisnis yang kepada orang yang sebelumnya saya kenal. Inilah yang saya lakukan. Ya, dan ini ya, foto-foto dengan orang sukses, karena dulu orang ngomong, Mas Tis kalau pengen sukses, foto tuh dengan orang-orang sukses katanya. Padahal dalam pikiran apa hubungannya foto dengan sukses gitu. Akhirnya hal-hal yang saat itu nggak mungkin, mustahil menurut pikiran saya kerjakan, saya lakukan. Saya foto dengan orang-orang sukses. Ini pertama kali saya foto dengan orang hebat luar biasa, Pak Abdul Tabrani yang sekarang double crown. Ini dulu beliau masih posisi Gola Agensi. Ya, ini saya pertama kali ikut di acara beliau. Saya foto dengan Pak Kuancen, saya foto dengan Pak Budi Haji, saya foto dengan Pak Hari Bromo, orang-orang yang sudah sukses. Saya mencoba melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Supaya apa? Supaya saya punya mental sukses. Saya melatih mental karakter sukses dalam diri saya. Supaya apa? Supaya perubahan itu benar-benar terjadi. Ya, saya belajar dan memantaskan untuk bisa sukses. Bukan memantaskan, bukan belajar untuk jadi orang kaya, tapi pengen jadi orang sukses. Karena pemahaman saya kaya dengan sukses itu beda. Kalau kaya itu tidak bisa. Kalau kaya itu boleh lah, nggak apa-apa nggak punya ilmu. Tapi kalau sukses itu wajib punya ilmu. Kalau kaya biasanya, kalau versi saya, kaya itu tidak bisa berdampingan dengan sukses. Tapi kalau sukses, insya Allah kaya pasti mendampingi. Contoh, ada sukses, ada orang kaya yang belum tentu sukses. Dia punya warisan, dapatkan warisan dari orang tuanya, dari keluarganya, warisan yang banyak, dia kaya raya, sukses nggak menurut Bapak dan Ibu? Menurut saya nggak sukses. Kemudian dia jual tanah ya, yang banyak atau dapat yang tiba-tiba kayak kemarin itu yang di Tuban ya, dan tiba-tiba mendapatkan pembebasan tanah yang harganya luar biasa, tiba-tiba kaya mendadak, sukses nggak sukses.
Dan saya punya keyakinan, kaya mendadak, orang kaya yang tidak diimbangi dengan ilmu ini akan cenderung habis. Tapi orang sukses, dia akan cenderung kayanya itu nambah. Kenapa sering kita lihat bahwa orang kaya makin sukses, orang miskin makin miskin. Karena orang sukses, mereka selalu menjaga pikiran mereka untuk tetap positif, untuk tetap punya keyakinan bahwa sukses itu berawal dari pikiran mereka. Itu. Ini luar biasa banget. Ini teman-teman ya, hal yang belum saya lakukan. Nah, saya coba baca buku juga ini di salah satu buku yang saya baca bahwa pada tahun 1986 ada sebuah penelitian di Fakultas Kedokteran di San Francisco. Dia menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia itu bersifat negatif. Lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Nah, hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu ini cenderung menyuruh pada keburukan. Atau bahasa agamanya ini amarah bil al-su. Nah, dengan hitung-hitungan sederhana, 80% dari 60.000 pikiran berarti setiap hari kita ini memiliki 48.000 pikiran negatif. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga. Jika demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran di benak kita. Nah, ini tulisan ini ada di sebuah buku yang berjudul Terapi Berpikir Positif, yang nulisnya itu dokter Muslim dari Mesir, namanya Dr. Ibrahim Elfinki. Silakan nanti teman-teman beli bukunya di Gramedia, banyak sekali. Di situ dikupas tentang bagaimana kita supaya diterapi pikirannya supaya positif dan akhirnya nanti bisa sukses. Nah, ini yang sederhana. Berarti kalau setiap hari kita menerima 60.000 kata-kata negatif, baik dari melihat, mendengar, mengucapkan, setiap hari 80% negatif, ini kita berapa? Coba bayangkan udah berapa usia kita sekarang. Sudah berapa ratus ribu file negatif yang ada dari pikiran kita, dan itu tidak pernah dibersihkan. Ya pantas saja, untuk pikiran sukses saja nggak ada, berarti itu yang saya alami di 6 tahun yang lalu. Contoh sederhana, kata orang sukses, Mastis kalau pengen sukses, Mastis harus mengafirmasikan. Saya tanya, apa afirmasi? Membayangkan, oh kalau itu sering. Saya sering membayangkan jadi orang kaya, jadi orang sukses, punya penghasilan besar. Nah, membayangkan dengan afirmasi dengan menghayal itu beda. Bahasa orang gagal menghayal, bahasa orang sukses ini afirmasi. Salah satu contoh sederhana. Apa bedanya afirmasi dengan menghayal? Menghayal itu nggak ada energi positifnya, tapi afirmasi itu ada energi positifnya. Bahkan hanya untuk ketika kita membayangkan itu bergetar seluruh tubuh. Tapi kalau kita menghayal, ya udah namanya juga menghayal. Ya, begitu kita selesai menghayal, udahan nggak ada apa-apanya, nggak ada efek dari diri kita. Nah, saya coba memahami hal-hal sederhana seperti itu yang di pikiran saya saat itu tidak ada. Saya coba berpikiran, dan akhirnya benar-benar menjadi kenyataan. 3 tahun saya bergabung dengan program TA Network ini, benar-benar saya mendapatkan hal yang mustahil. Pertama, tahun 2014, ya 2014 saya bergabung dengan program TA Network Oktober 2014. 2018 saya bisa kebeli rumah di Kota Bandung seharga di atas 1 miliar. 2018 saya bisa menguliahkan anak di waktu yang sama, di tahun yang sama. 2018 saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. 2018 ya, 2019 kemudian saya bisa membeli kendaraan HRV. Jadi kalau dilihat dari sebelumnya latar belakang, nggak mungkin, mustahil. Dalam waktu cuma 3 tahun, yang 4 tahun lah katakanlah, dalam waktu cuma 4 tahun, ini bisa punya sesuatu yang luar biasa. Makanya banyak orang-orang yang kaget, yang sampai saat ini masih belum percaya, itu benar Mastis punya rumah di sana, itu benar Mastis punya mobil, itu benar Mastis itu bisa menguliahkan anak. Ya jangankan orang lain, sampai saat ini pun saya juga masih kadang-kadang, oh ya ini benar saya bukan sih ya. Saya masih berpikiran seperti itu, masih kaget ini karena kehebatan sistem ya
3A Network luar biasa, terlalu cepat suksesnya gitu. Makanya ini benar-benar harus dipersiapkan mental positif, pikiran positif supaya kita tuh siap, pantas dan layak untuk jadi orang sukses. Ini penelitian. Jadi kalau penelitian itu fakta ya teman-teman, bukan hasil. Nah ini ya. Ini Mei 2016 saya Silver Agency, Desember 2016 saya Gold, ya, September 2018 saya Platinum. Dan disusul, ini lagi-lagi yang lebih tidak masuk akal. Istri saya yang hanya mendampingi saya, buat bala-bala, buat mitranya, ya, hampir nggak pernah presentasi, nggak pernah prospek, ya nggak pernah presentasi. Kok di Oktober 2016, di pas tahun ke-5, di bulan ke-60, naik posisi jadi Gold Agency. Oktober 2019 istri saya Gold Agency. Ini kan mustahil, nggak nyambung. Sementara saya lihat banyak orang-orang di luar sana yang kerjanya mati-matian, berangkat pagi, pulang sore, presentasi ke sana, presentasi ke sini. Ini nggak bergerak naik posisinya. Ini istri saya yang nggak pernah ke sana ke sini, Gold Agency. Rugi rumah tangga nih punya penghasilannya di atas 20 juta, itu kan luar biasa. Ini dasar teman-teman ya, keren banget ini luar biasa. Ini fakta dan nyata. Teman-teman bisa lihat ini 2017 saya punya penghasilan 316 juta, 2018 482 juta, 2019 583 juta, 2020 538 juta. 4 tahun aja hampir mau 2M. Desember 2020 ini saya masih tetap alhamdulillah qualified platinum. Artinya nih, kadang banyak hal-hal ini yang nggak bisa dipikirkan secara logika. Itulah kenapa kita harus terapi pikiran kita. Kita harus punya karakter, punya mental sukses, sehingga sukses itu dibangun dengan ilmu, dengan cara, dengan karakter, dengan keyakinan. Kalau kita nggak punya keyakinan, kita nggak punya keimanan untuk bisa sukses, kita nggak mau upgrade diri, ini banyak orang-orang yang justru terlena ketika dia dikasih lebih. Itulah kenapa dulu Pak Afrial bilang, Mas Tis harus datang di setiap acara. Ternyata di setiap acara, di setiap pertemuan itu selalu ada ilmu yang bisa kita dapatkan untuk menjalankan bisnis yang sedang kita kerjakan. Jadi sukseslah dengan ilmu, sukseslah dengan kepantasan, dengan kelayakan. Karena kalau kita sukses dengan ilmu, yakin kita akan bisa menjaga pikiran positif kita, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan di luar sana yang justru akhirnya nanti akan membuat kita ini justru semakin gagal. Terakhir teman-teman semuanya, ini, jadi percayalah, ya, kehilangan kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri adalah lebih buruk daripada kehilangan uang jutaan rupiah. Jadi jangan sampai kita ya kehilangan kepercayaan dan keyakinan. Uang bisa dicari, hasil bisa dicari, tetapi ketika kita kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, ketika kita kehilangan keyakinan kepada diri sendiri, maka kita akan kehilangan semuanya. Jadi sampai saat ini ya teman-teman semuanya yakinlah bahwa siapapun kita saat ini, kondisi apapun kita saat ini, ketika kita memiliki kepercayaan dan keyakinan yang kuat, kita tidak akan mudah goyah apa yang sudah impian kita ini tetapkan ketika kita mulai pengen sukses atau membangun sebuah kesuksesan. Jadi yakinlah teman-teman semuanya, ini kita sudah berada di satu kendaraan yang sangat tepat. 3A Network itu bukan program main-main, bukan perusahaan kecil. Dia satu program yang dikeluarkan oleh perusahaan besar, perusahaan yang pemiliknya adalah orang ketiga terkaya di Indonesia, dan dia nggak mungkin membuat satu program yang nantinya justru akan membuat nama baik perusahaan ini nggak bagus. Jadi kita beruntung, kayak saya ini beruntung ketemu dengan program dahsyat ini, program yang sangat luar biasa, yang benar-benar kalau kita mau serius,
mau totalitas, mau belajar, mau konsisten, percaya 2-3 tahun yang akan datang, kita akan punya penghasilan yang di luar kemampuan kita saat ini. Sesuatu yang mustahil menurut kita saat ini, pasti kita akan dapatkan. Yang penting, milikilah kepercayaan, milikilah keyakinan, jaga pikiran kita tetap positif, tetap yakin bahwa kita semua pasti bisa, pasti sukses, pasti sampai di puncak kejayaan. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu Esther. Dahsyat, kita berikan aplaus dong untuk Pak Tis ya. Terima kasih untuk sharingnya yang sangat luar biasa kali ini. Kita benar-benar ya, setengah jam ini kita di brainwash ya. Pikiran kita kembali diperbaharui ya. Semua file-file yang masih kotor, semua file-file yang gagal di masa lalu, kita mulai malam ini kita mulai bersihkan ya. Kalau handphone aja nih Pak Tis, kalau kebanyakan foto, video biasanya kinerjanya itu lemot Pak. Nah itu perlu ya, perlu untuk dihapus ya separuh sebagian supaya foto-foto baru akan kadang-kadang kalau udah kepenuhan kita nggak bisa foto lagi nih Pak. Nah itulah sebabnya kalau handphone aja perlu untuk di-upgrade ya, perlu untuk dikosongkan file-filenya untuk terisi dengan file-file yang baru. Nah hidup ini pun sama ya, hidup akan terus berjalan setiap hari kalau kita hanya bertahan full dengan memori. Ibarat handphone dengan memori ya 5 tahun ini, waduh foto dan videonya tetap bertahan di situ, ya udah siap-siap handphonenya nggak bisa jalan dan beli handphone baru solusinya. Nah jadi kali ini bahkan ada ya teman-teman, gimana dengan apa yang sudah kalian dapatkan malam ini, apakah resolusi atau ada tujuan baru yang inspirasi baru yang mungkin teman-teman dapatkan? Tadi saya sempat membaca nih Pak Tis, kayaknya ada pertobatan nih, ada perubahan nih dari sharingnya Pak Tis. Ada yang sampai bilang mulai malam ini nggak mau nonton sinetron lagi. Wow, keren. Gimana teman-teman, mulai malam ini apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang perlu ditingkatkan? Boleh dong ya ketik di kolom komentar, saya pengen dong untuk membacanya. Jadi tanda dari seorang yang memang betul-betul mau berubah adalah mulai melakukan perubahan ya. Dan ini adalah kepercayaan diri ya, kita mulai membangun keyakinan diri ya. Jadi sukses atau gagal ya semuanya betul. Yang penting bagaimana cara kita mulai mengisi pemikiran kita. Baik nih Pak Tiswanto, boleh ya, apakah ini sudah terakhir atau mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak? Ya, ini sih sudah terakhir Bu Esther, atau barangkali mungkin dari teman-teman masih, kalau memang waktu masih ada, atau misalkan yang ada apa yang membuat nggak yakin mau berjuang totalitas di 3i Network, silahkan mungkin bisa Bu Esther bantu tulis di kolom komentar atau di chat, bantu baca apa sih yang membuat nggak yakin kita ini mau berjuang untuk bisa sukses gitu. Karena saya tuh ngalami semuanya gitu. 7 tahun ini bukan waktu yang sebentar gitu Bu Esther. Betul. Dan banyak sekali yang nggak percaya bahwa orang itu melihatnya saya sekarang. Orang nggak lihat sih tahun 6 tahun yang lalu keadaan saya kayak apa. Ketika saya harus dorong motor, untuk makan aja susah gitu kan, punya uang ini pas-pasan ya, kadang sering nahan lapar gitu, dan saya nggak mau lagi kembali ke masa itu. Dan 3i Network ini saya berjuang totalitas. 3i Network hanya ada waktu 2 tahun lah ya, 2 tahun ini merubah segalanya. Dan yang perlu dilakukan hanya udahlah, terapilah pikiran kita. Terapi pikiran kita, nggak usah nyalahin yang lain-lain. Lihat dulu, bercermin dulu. Lihat di dalam nih, orang yang ada di dalam, itu yang harus ditaklukkan dulu gitu. Ketika kita bercermin, ya, lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahwa orang yang di dalam cermin itulah yang harus kita taklukkan, bukan orang di luar kita gitu. Kalau orang yang di dalam cermin itu yang sama dengan kita bisa ditaklukkan, saya yakin kita ini bisa berubah menjadi orang yang sangat luar biasa. Karena orang yang di dalam cermin itu
yaitu tadi hasil produk dari pikiran-pikiran masa lalu yang apa ya, pikiran-pikiran negatif yang dalam tanda kutip yang memenuhi, sehingga ucapannya negatif, kemudian tindakannya juga negatif, dan akhirnya tidak bisa sukses. Itu Esther. Ya, baik teman-teman. Jadi apa yang ini banyak nih Pak Tis sudah menuliskan di YouTube, saya sudah melihat ya. Jadi masa depan kita adalah produk dari pikiran kita ya. Yang hari ini kita bangun ya, kita mulai brainwash pikiran kita mulai mengubah cara berpikir kita. Bukan cuma pikiran aja, tapi kata Pak Tis, perkataan kita juga ya. Jadi harus semuanya positif. Ya. Menarik hal-hal yang positif tentunya. Ini sukses membutuhkan keyakinan yang positif, mantap ya, banyak sekali yang positif ya di YouTube, kayaknya antusias semuanya, tepuk tangan nih Pak Tis ya. Yang di Zoom bagaimana teman-teman semua, apa yang mungkin ingin mau disampaikan ya, penghambat yang membuat kalian kayaknya sukses itu sulit ya. Tadi saya juga membaca salah satu statement dari Zoom mengatakan bahwa ternyata sekarang baru sadar bahwa sukses itu mudah nih Pak Tis. Kalau kita berpikir itu mudah ya. Selama ini mungkin dia berpikir, waduh kok sulit ya, karena memang mikirnya sulit ya. Akhirnya hasilnya juga sulit. Ya, betul Bu Esther. Jadi percaya aja, ini justru kemarin saya ambil positifnya tahun 2020 ketika pandemi ini, justru diri kita ini diuji. Ya, kita ini semuanya diuji dengan keadaan. Siapa yang tetap fokus, siapa yang tetap memiliki pikiran positif, dia akan keluar sebagai pemenang. Dan ini kelihatannya ujian ini sudah mulai selesai. Gitu. Ini tahun 2021 ini adalah tahun pemulihan, dan orang-orang yang bertahan, bergerak, dia tetap menjaga pikiran positifnya, siap-siap tahun 2021 ini bakal panen raya, ini bakal mendapatkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang sebelumnya tidak ada di pikiran kita. Itu Esther. Saya yakin ini luar biasa refleksnya. Tapi orang-orang yang tidak tahan ujian, kemudian dia tambah negatif, akhirnya dia benar-benar juga mendapatkan hal-hal yang sebelumnya tidak ada di pikiran, hal-hal yang lebih sulit, hal-hal yang lebih yang lebih susah, hal-hal yang memang malah justru kalau saya lihat ini ya, ketika kita berpikir positif, berpikir negatif, ini akan menjauhkan kita ke titik sukses gitu. Tapi ketika kita positif, kita akan semakin mendekat. Ya walaupun pelan, bergerak bertahan. Ya, tetap jaga pikiran positif, karena Tuhan juga sudah janji tidak selamanya kesulitan itu akan ada. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ada ujian sulit pasti tinggal kemudahan gitu Bu Esther. Ini kalau dari tanda-tandanya nih, vaksin sudah ya di mana-mana ya, sudah divaksinasi, kemudian kehidupan sudah mulai dengan new normal, keadaan sudah tidak lagi mencekam gitu ya. Nanti acara-acara offline sudah mulai, walaupun memang belum skala besar seperti di sebelum Covid. Nah ini online ditambah setiap hari, wah ini luar biasa. Siap-siap orang yang bertahan di 3i Network, Anda mungkin bisa jadi ya tahun 2021 bisa naik 3 kali 4 atau 3 atau 4 kali posisi. Yang hari ini agensi bisa jadi silver, yang hari ini leader agensi bisa jadi gold agensi di tahun 2021.